Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Yang kami hormati kakak-kakak pembina se-Indonesia, yang kami banggakan dan kami cintai, adik-adik Pramuka se-Indonesia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan di pagi yang cerah ini, yang bahagia ini, kita masih bisa bertatap muka dalam keadaan baik. Dan insya Allah pagi ini juga akan kita mulai tayangan materi tentang kepramukaan. Salawat serta salam senantiasa kita berikan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan yang cerah ini kita akan memaparkan materi kepramukaan yang pertama, yaitu tentang arti kiasan lambang gerakan pramuka. Arti kiasan lambang gerakan pramuka ini merupakan tanda pengenal gerakan pramuka yang bersifat tetap, ya, tidak bisa diganti dengan apapun. Untuk pencipta lambang gerakan pramuka sendiri, yaitu Sunarjo Atmodipuro, yang beliau lahir pada tanggal 29 Februari tahun 1909 dan beliau meninggal tanggal 3 Mei tahun 1979. Beliau menciptakan lambang gerakan pramuka ini dengan tunas kelapa yang ada di samping saya ini. Kenapa tunas kelapa sebagai lambang gerakan pramuka? Karena banyak arti dan kiasannya. Nah, ini kita ikuti terus ya tayangan ini. Sudah jelas bahwa lambang gerakan pramuka ini sudah ada di dalam anggaran dasar rumah tangga pramuka. Ya. Terletak salah satunya yaitu di pasal 48 tentang lambang. Kemudian di bab 7 tentang atribut, pasal 120 tentang lambang, ada dua. Lambang gerakan pramuka adalah tunas kelapa yang bermakna bahwa setiap anggota pramuka hendaknya berguna seperti kegunaan seluruh bagian pohon kelapa. Yang kedua, lambang gerakan pramuka digunakan pada berbagai alat dan tanda pengenal gerakan pramuka yang warnanya disesuaikan dengan daerah masing-masing. Lambang gerakan pramuka pertama kali digunakan tanggal 14 Agustus tahun 1961. Bersamaan itu pula dianugerahkan Panji Kebesaran Kepramukaan ya oleh kepresidenan saat itu. Ya, yaitu beliau Bapak Presiden kita, Bapak Proklamator kita, Insinyur Soekarno. Adapun arti dan kiasan lambang gerakan pramuka ada 6. Yang pertama yaitu nyiur. Sudah jelas, nyiur itu merupakan cikal bakal. Ya. Jadi inilah cikal atau bakalnya, pohon kelapa, tunasnya. Ya. Yang berarti atau bermakna seorang pramuka ini merupakan cikal bakal atau tunas muda sebagai penerus bangsa. Kenapa kakak di sini sampaikan seorang pramuka itu sebagai penerus bangsa? Karena sudah jelas bangsa Indonesia ini berdiri atas jasa perjuangan para pahlawan yang telah mendahului kita. Ya, sebagai penerus bangsa, kenapa? Tanpa ada cikal, tanpa ada penerus lewat pramuka ini, mungkin bangsa ini akan runtuh. Tapi alhamdulillah sampai detik ini cikal-cikal bangsa ini mulai bertumbuh di mana saja sesuai dengan arti kiasan. Jadi sekali lagi di inti yang pertama tadi, nyiur atau cikal seorang pramuka
penerus bangsa Indonesia. Dari pramuka bisa lahir seorang presiden, bupati, gubernur, kepala desa, polisi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu nyiur atau cikal bisa tahan hidup lama. Menghiaskan bahwa pramuka adalah seorang yang rohaniah dan jasmaniah, sehat, kuat, ulet, serta besar tekadnya. Ya, jadi di sini sudah jelas bahwa seorang pramuka tidak boleh cengeng, ya. Dia harus kuat, ya. Tidak mudah terprovokatori atau mudah digosok dengan hal-hal yang negatif, yang tujuannya untuk merusak dan lain sebagainya. Itu harus kuat, punya pendirian. Kemudian berikutnya, nyiur dapat tumbuh di mana saja. Ini yang ketiga. Mengkiaskan bahwa setiap pramuka dapat menyesuaikan hidup di dalam masyarakat yang bagaimanapun juga. Seperti pohonnya, bisa ditempatkan dimanapun, ditanam dimanapun, di pantai, di pegunungan, di ladang yang kering dan sebagainya, bisa. Yang keempat, nyiur tumbuh menjulang tinggi. Ini pohon kelapa ini nggak ada yang bercabang ke sana kemari, kecuali itu mukjizat dari Allah Sang Pencipta. Rata-rata pohon kelapa itu tinggi, menjulang tinggi. Itu mengkiaskan bahwa setiap pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi dan luhur serta luas. Makna lebih dalamnya yaitu pramuka itu tidak boleh berhenti hanya di sini, tidak boleh. Dia harus mempunyai cita-cita yang bagus dan luar biasa. Boleh dibilang dengan bahasa kreativitas tanpa batas, tapi tetap mengikuti norma-norma aturan yang ada. Jangan sampai cita-cita yang tinggi, luas, luar biasa, tapi salah aturan atau tidak sesuai dengan norma yang ada. Kemudian yang kelima, nyiur mempunyai akar yang kuat dan erat di dalam tanah. Pohon kelapa itu akarnya kuat, serabut, kesana kemari, menjolor kesana kemari. Dia kuat, tidak mudah tumbang. Pohon kelapa itu tidak mudah tumbang, tidak seperti pohon-pohon yang lain. Ini mengkiaskan bahwa tekad dan keyakinan setiap pramuka berpegang teguh pada dasar-dasar dan landasan yang baik, benar, kuat, dan nyata. Jadi kenapa disebutkan di situ seperti itu? Seorang pramuka ini mempunyai dasar-dasar atau prinsip yang betul-betul kuat, tidak mudah digoyangkan oleh provokator manapun. Kenapa? Karena provokator itu banyak tujuannya. Tujuannya jelas banyak madorotnya daripada kemaslahatannya. Jadi intinya di kelima ini, seorang pramuka harus punya tekad kuat, dasar yang kuat untuk terus berjuang di negara ini karena Allah. Yang keenam, nyiur atau pohon yang serbaguna. Adik-adikku, kenapa nyiur ini pohon serbaguna? Sama seperti pohon kelapa. Pohon kelapa ini digambarkan semua berguna. Baik batangnya, baik daunnya, baik bunganya, baik buahnya sekalipun, bahkan akarnya. Bisa kita perinci, batangnya bisa buat titi atau jembatan, bahkan dibuat kayu untuk bahan bangunan, akarnya untuk masak dan lain sebagainya, daunnya untuk ketupat dan lain sebagainya, janurnya untuk tanda pesta orang nikah, dan masih banyak lagi gunanya. Itu mengkiaskan bahwa setiap pramuka adalah manusia yang berguna dan memberikan diri kepada umat manusia. Artinya memberikan diri kepada umat manusia ini bermanfaat. Seorang pramuka tidak boleh tidak bermanfaat.
dia harus bermanfaat seperti pohon kelapa tadi. Jadi itulah inti pembelajaran yang bisa kita sampaikan. Kurang dan lebihnya kita minta maaf kepada kakak-kakak pembina dan kepada adik-adikku yang saya banggakan, saya cintai. Semoga kita bisa bertemu lagi di tayangan materi yang berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment yang membangun, supaya di channel Zain Azainis ini kita lebih kreatif dan lebih bermanfaat untuk kita semua. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.